Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dendi Satrio NIM 1924 10 10 1001. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum tentang K-means clustering. Jadi untuk tugasnya di sini, lakukan clustering pada dataset iris. Langkah-langkahnya: normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Tampilkan scatter plot sebelum clustering. Clusterlah dataset iris dengan nilai K2, 3, 4. Tampilkan scatter plot setelah clustering. Analisalah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Tugas nomor 1-6 dilakukan terhadap kombinasi atribut sepal length, sepal width, sepal length, petal width, sepal width, petal width, dan petal length, petal width. Oke, langsung saja. Langkah-langkahnya di sini saya mengimport library yang dibutuhkan. Pada library pandas, terus library load iris dari escalon.datasets, library min-max scaler dari escalon.preprocessing, terus library K-means dari escalon.cluster, library pyplot dari matplotlib, dan library random. Di sini saya pertama mengambil dataset irisnya terlebih dahulu, yaitu dengan perintah load underscore iris to data, dan ini untuk targetnya atau cluster originalnya. Terus ini saya mendeklarasikan library min-max scaler yang telah dibuat. Lalu di sini saya langsung normalisasikan semua data pada iris menggunakan ini variable scaler. Langsung membuat data frame iris. Lalu untuk nama-nama kolomnya di sini, karena awalnya itu 0, 1, 2, dan 3, 4, saya ganti menjadi sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Terus di sini karena data iris dan target terpisah, maka saya menggabungkannya. Lalu hasilnya dataset yang siap digunakan. Lalu selanjutnya untuk mempermudah mengerjakan yang diminta, jadi saya membuat fungsi, yaitu dua fungsi sebelum clustering dan setelah clustering. Sebelum clustering sini menggunakan dua parameter, yaitu atribut pertama dan atribut kedua sesuai kombinasi di soal. Jadi saya mengatur ukuran dari scatter plotnya yaitu 10,5. Lalu ini untuk menampilkan data dengan cluster 0, 1, dan 2, masing-masing berwarna ungu, olive, dan oranye. Untuk memberikan informasi terkait scatter yang dibuat, yaitu ada subtitle. Title ini berdasarkan atribut 1 dan 2. Di sini ada label untuk koordinat X dan Y, dan untuk menampilkan legend dari si scatter dengan lokasi pojok kiri atas. Ya, sebelumnya tadi yang terlewat, jadi saya membuat dictionary 1 dan 2 ini digunakan untuk ini, style dari si title dan label. Lalu fungsi yang kedua yaitu fungsi setelah clustering. Ini menggunakan 3 parameter, yaitu atribut 1, atribut 2 sesuai di soal. Terus K ini untuk nantinya akan dibuat berapa cluster, 2, 3, atau 4. Untuk fungsinya sendiri, langkah pertama itu membuat variabel K-means yang isinya adalah mendeklarasikan berapa cluster yang dibuat sesuai parameter, dan random state ini agar hasil yang didapatkan itu tidak berubah-ubah atau dengan kata lain tetap. Terus variabel clustering ini langsung memprediksi berdasarkan atribut 1 dan 2 menggunakan variabel K-means yang telah dideklarasikan sebelumnya, lalu hasilnya ditaruh di atribut cluster seperti ini. Ini saya sama seperti sebelumnya, yaitu membuat scatter plot dengan ukuran 10,5, lalu membuat perulangan karena perulangan ini agar bisa di scatter yang dibuat itu bisa otomatis. Jadi untuk ini cluster 0, misal K-nya 2, berarti untuk cluster 0 ini nanti diganti dengan 0 dan 1. Cluster 3 berarti 0, 1, 2, dan 2.
Lalu RGB sama dengan random, random ini untuk mengatur warnanya. Jadi sini saya inginkan bahwa warna dari step scatter adalah otomatis random. Oke, untuk membuat scatternya itu lakukannya di PLT scatter iris kurung kotak iris.cluster sama dengan i ini disesuaikan tadi 0, 1, 2 atau seterusnya. Ini sesuai cluster yang telah dibuat di ini variable clustering. Untuk menambahkan atribut 2. Lalu C ini untuk warnanya yang telah di random tadi, terus diberi label cluster ini sama cluster 0, 1, 2 atau seterusnya. Terus selesai keluar dari perulangan, dan ini ada plt.scatter cluster _centers titik 2,0 dan seterusnya berwarna merah dengan marker bintang. Ini untuk menambahkan centroidnya. Jadi agar terlihat di mana letak centroid setiap cluster itu. Lalu informasinya, subtitle, terus titlenya berdasarkan atribut, label ya label, legendnya lokasinya sama, dan plt.show ini untuk menampilkan si scatter. Langsung saja, ini hasilnya. Bukan fungsi sebelum cluster dengan atribut sepal length, sepal width, terus setelah clustering dengan atribut yang sama dengan K, 2, 3, dan 4 sesuai dengan tadi soal. Jadi ini sebelum clustering seperti ini. Untuk cluster 0 berada di sini di bagian kiri. Ini untuk sepal length dan sepal width. Lalu cluster 1 dan 2 tercampur. Ya. Setelah dilakukan clustering dengan K2, maka hasilnya seperti ini. Cluster 0 berada di sebelah kiri dan cluster 2 berada di sebelah kanan. Untuk K sama dengan 3, cluster 0 tapi sebelah kiri. Lalu cluster 1 yang di sini terpecah menjadi 2 bagian. Ini letak centroidnya. Terus jika K sama dengan 4, cluster yang berada di kiri atas terpecah menjadi 2 juga, seperti ini. Oke. Lalu ini untuk atribut sepal length dan total width. Untuk pemanggilan fungsinya sama, ini sebelum clustering seperti ini. Untuk cluster 0 itu berada di bawah, cluster 1 dan 2 tercampur di atas, sedikit tercampur di atas. Lalu setelah clustering seperti ini, cluster bawah sedikit mengambil bagian dari cluster atas menjadi satu seperti ini. Lalu ini untuk cluster sama dengan 3, cluster atas terpecah menjadi 2 seperti ini. Untuk cluster yang 4, bisa kita lihat cluster yang tengah ini yang berada cluster K3 pada cluster K sama dengan 4 terpecah menjadi 2 juga. Lalu untuk sepal width dan petal width, ini kondisi sebelum clustering. Cluster yang di atas tercampur, yang di bawah berdiri sendiri. Ini untuk K sama dengan 2 seperti ini, K sama dengan 3 seperti ini, dan untuk K sama dengan 4. Yang terakhir ada atribut total dan petal width. Ini kondisi sebelum clustering. Skalanya sama dengan 2 ya, seperti ini. Skalanya sama dengan 3, lalu K-nya sama dengan 4. Oke, jika ditampilkan secara visual, berdasarkan analisa saya, jika di sepal length dan sepal width ini yang terbaik itu pada K sama dengan 4 ya, K sama dengan 4 karena cluster tersebut, cluster yang awalnya berada menjadi 3 tadi dipecah-pecah menjadi 4 bagian. Nah, ini sesuai dengan teori K-limitation, yaitu cluster dipecah menjadi kecil-kecil terlebih dahulu, agar jarak dengan centroidnya tidak terlalu jauh. Jika menggunakan K2 ini masih ada terlalu jauh dari sini ke sini, dan jika 3 itu juga ada dari sini ke sini, walaupun lebih dekat tapi tetap saja masih jauh. Dari sini ke sini
pada titik misal dari titik ini ke sini, sedangkan jika di K94 cluster ini dekat ke sini. Lalu untuk sepal petal width itu sama, menurut saya berada di pada K94 karena jaraknya relatif dekat daripada K95 lain. K yang lainnya jarak ke centroid itu juga dengan sepal width petal width seperti ini. Bisa. Dan yang terakhir petal width juga lebih baik yang K4 karena jarak dengan centroidnya itu lebih dekat daripada K92 maupun K93. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.